Kenapa kok Nabi langsung menggabungkan 3 bulan ini dalam satu doa? Kenapa nggak misah sendiri-sendiri saja? Barik lana fi Rajab saja, barik lana fi Sya'ban saja, balighna Ramadan saja. Tapi dirangkai 3 bulan ini dalam salah satu doa, saudara. Dan ini yang nggak terjadi pada bulan-bulan lainnya. 3 doa disebutkan oleh Nabi 3 bulan dalam satu doa sekaligus, saudara. Apa hikmah rahasia di balik itu? Sebab Nabi kalau sudah mengucapkan sesuatu nggak mungkin sia-sia. Di balik apapun yang disampaikan oleh Nabi, pasti ada rahasia di balik itu, saudara. Apa rahasianya? Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, saat ini kita berada di bulan Rajab, saudara. Bulan Isra Mi'rajnya Nabi. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami, ya Allah. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang ada di sini berkah bulan Rajabnya, berkah bulan Sya'bannya, sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Timbul pertanyaan, saudara Habib, kenapa kok Nabi langsung menggabungkan 3 bulan ini dalam satu doa? Kenapa nggak misah sendiri-sendiri saja? Barik lana fi Rajab saja, barik lana fi Sya'ban saja, balighna Ramadan saja. Tapi dirangkai 3 bulan ini dalam salah satu doa, saudara. Dan ini yang nggak terjadi pada bulan-bulan lainnya. 3 doa disebutkan oleh Nabi 3 bulan dalam satu doa sekaligus, saudara. Apa hikmah rahasia di balik itu? Sebab Nabi kalau sudah mengucapkan sesuatu nggak mungkin sia-sia. Di balik apapun yang disampaikan oleh Nabi, pasti ada rahasia di balik itu, saudara. Apa rahasianya? Ternyata para ulama meneliti, Bapak Ibu sekalian. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau menyampaikan bahwasanya man qama bi hurmatillah fi syahri Rajab, waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi syahri Sya'ban. Wa man qama bi hurmatillah fi syahri Sya'ban, waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi syahri Ramadan. Apa, saudara? Kata beliau bahwasanya siapa yang bulan Rajabnya bagus, selama bulan Rajab menunaikan hak-haknya Allah, maka Allah akan berikan dia taufik di bulan Sya'ban. Artinya kalau Rajabnya bagus, Sya'bannya bakal bagus, saudara. Kalau sudah bulan Sya'bannya bagus, menunaikan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmatillah fi syahri Ramadan, maka Allah akan tuntun dia supaya bisa menunaikan hak-hak Allah di bulan Ramadan, saudara. Maka kalau Ramadannya sudah bagus, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, seumur hidupnya bakal bagus, saudara. Maka ternyata ada kaitan antara bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Satu bulan dengan bulan lainnya saling mengaitkan, saudara, saling berkaitan, saling menopang. Bagusnya kita di bulan Rajab menentukan bagusnya kita di Sya'ban. Bagusnya kita Sya'ban menentukan bagusnya kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Makanya para ulama memberikan analogi perumpamaan. Bagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh para ulama? Kata para ulama, Rajab syahruz zara', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Kalau diibaratkan orang yang bercocok tanam, Bapak Ibu sekalian,
Maka bulan Rajab ini waktunya menebar benih, saudara. Kalau benih sudah ditebar, maka bulan Sya'ban akan tumbuh, waktunya disirami. Ketika disirami di bulan Sya'ban, Ramadan sudah berbuah siap panen. Maka Ramadan menjadi syahrul hasad, bulan panen. Rajab nanam, Sya'ban menyirami, Ramadan panen, saudara. Saya mau tanya orang Tangerang sadayana, jawab yang kompak. Kira-kira orang kalau nggak nanam bisa panen te? Orang nggak nanam bisa panen te? Nanam tapi nggak dirawat hancur te? Hancur te? Maka akan datang musim panen yang namanya Ramadan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, saudara. Lailatul Qadar satu malam, al khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, saudara. Bayangkan Bapak Ibu ibadah satu malam, tapi Allah lipat gandakan seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahunan, saudara. Satu malam Allah jadikan pahalanya seperti 83 tahun. Anda sholat malam itu, pahala Anda lipat gandakan 1000 bulan. Anda baca Quran saat itu, pahala baca Quran Anda lipat gandakan 1000 bulan. Dan seterusnya. Itu waktunya panen. Begitu pula di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka, saudara. Itu waktunya panen. Maka kalau mau panen besok di bulan Ramadan, mulainya dari sekarang. Ayo nanam sekarang, waktunya nanam. Bagaimana cara kita nanam? Kathratul istighfar. Ulama mengajarkan kita bulan Rajab itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun nama Allah. Makanya di antara amalan yang diajarkan para ulama, setiap malam di bulan Rajab baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca itu setiap malam 70 kali, saudara. Rabbighfirli artinya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Warhamni ya Allah, sayangi aku ya Allah. Wa tub alayya ya Allah, terima tobatku ya Allah. Itu setiap malam di bulan Rajab kita baca 70 kali, saudara. Habib 70 kali kok banyak? Dosa kita banyak. Rasulullah aja yang nggak punya dosa. Rasulullah mengatakan inni la astaghfirullah fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Kata Nabi, aku setiap hari istighfar lebih dari 70 kali, kata Nabi Muhammad. Segitunya Nabi Muhammad nggak ada dosanya, saudara. Nabi Muhammad suci, sempurna, mulia. Tapi kita kadang-kadang yang banyak dosa, mata kita banyak dosa, telinga kita banyak dosa, mulut kita banyak dosa, saudara. Perut kita suka kemasukan yang haram, kaki kita suka melangkah yang dosa. Terus diajak istighfar 70 kali merasa kebanyakan, saudara. Timbul pertanyaan, Habib, kenapa kau ulama nyuruh istighfar di bulan Rajab? Kan kita mau panen nanti, kenapa nanamnya dengan istighfar? Saudara, karena yang membuat kita jadi berat ibadah, berat baca Quran, berat buat zikir, berat buat sholat, berat buat sedekah, likathratiz dzunub, karena banyaknya dosa-dosa kita, saudara. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ketika bicara soal aqabat, tahapan-tahapan yang mesti dilalui seorang hamba yang ingin sampai kepada ridha Allah, di antara tahapan awal-awal tobat dulu, saudara. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan bukan sekedar dosa. Nahnu mukabbalun bidzunub. Dosa yang kita lakukan itu jadi belenggu yang bikin kita berat membaca Quran, berat buat zikir, berat buat khusyuk dalam salat, saudara. Dosa itu jadi belenggu, saudara. Makanya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani di dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin, Al-Qutbus Samadani, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, di dalam Tanbihul Muqtarrin beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, min alamat istighraqil abdi fi dzunub adamun syirahis sadri liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hati-hati, periksa diri kita masing-masing. Kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, termasuk tanda-tanda. Ini lihat pada diri kita masing-masing nih, nggak usah pakai nengok kiri kanan, lihat diri kita masing-masing. Kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, termasuk tanda-tanda seorang hamba tenggelam di dalam dosa. Bagaimana tanda-tandanya? Adamun syirahis sadri liqiyamil lail wa siyamin nahar. Hatinya nggak pernah tergerak buat qiyamul lail,
hatinya nggak tergerak buat puasa di siang hari, saudara. Hati yang nggak tergerak untuk qiyamul lail, untuk puasa, untuk baca Quran. Hakikatnya bukan kita yang nggak mau, tapi dosa yang membelenggu kita itu jadi alarm, saudara. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, kalau ada orang yang nggak tergerak hatinya sholat malam, nggak tergerak hatinya buat puasa sunnah, saudara, tanda tenggelam dalam dosa, saudara. Na'udzubillah min. Ulama kita cerdas. Oh, Ramadan waktunya panen. Kalau panen harus perbanyak ibadah, dijadikan musimul khair, musimnya kebaikan, musimnya ibadat. Maka bagaimana caranya supaya maksimal musim panen? Sama ulama cari dulu cara untuk memutus belenggu-belenggu. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar, saudara. Maka di bulan Rajab, syahrul istighfar, bulannya mohon ampunan kepada Allah. Baca di sisa-sisa malam Rajab yang tinggal sedikit lagi, baca setiap malam sambil kita renungi, mohon ampun sama Allah. Rabbighfirli warhamni. Berapa kali dibacanya? Itu menjadi tanaman kita pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke musim panen. Itu jadi modal tanaman, saudara. Kalau sudah menanam di bulan Rajab, maka bulan Sya'ban itu tumbuh tanaman, waktunya disiramin, saudara. Masuk kita waktunya syahrus saqi, waktunya untuk menyirami. Bagaimana kita menyirami di bulan Sya'ban? Apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, saudara, disirami salah satunya dengan memperbanyak sholawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban di situ diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disirami dengan perbanyak sholawat sama Rasulullah. Bulan Rajab waktunya menanam benih dengan banyak istighfar supaya belenggu terputus dari diri kita, badan enteng buat ibadah. Habis itu pohonnya ditanami dengan banyak sholawat sama Sayyiduna Muhammad. Karena tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan tahu segala kebaikan ini, saudara. Kalau sudah ditanami dan sudah disiram, maka masuk waktu Ramadan, tinggal panen, saudara. Panennya dalam bentuk apa? Panennya Lailatul Qadar, saudara. Panennya dalam bentuk apa? Panennya mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan tahun ini semua yang hadir bisa dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Semua yang hadir dan keluarganya dan orang-orang yang dicintai mendapatkan stempel bebas api neraka dari Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, sadayana orang Tangerang siap menanam di bulan Rajab? Orang kompak, orang semangat, siap menanam di bulan Rajab, siap menyirami di bulan Sya'ban, siap panen di bulan Ramadan, siap panen di bulan Ramadan. Takbir, sallu ala nabi.